Ikut doa pagi bersama saya, ikuti saya terus dalam True.id, kita bertumbuh terus dalam kebenaran. Ini kalimat, namun saya masih mengasihi pacar saya dan mengimani dia merupakan dosa yang dilakukan bukanlah jati dirinya. Kita tidak tahu, kamu teruskan tidak, kamu tutup juga tidak. Jangan teruskan tapi juga jangan berhenti. Kalau sampai keluarganya mulai memberi indikasi lebih baik putus, kamu punya masalah. Tenang saja, kalaupun kamu harus kehilangan dia, jangan menyesal. Usia kau masih 24 tahun. Waduh, saya nggak bisa kebayang manusia macam apa orang-orang ini. Shalom saudara, kembali kita mengikuti Abam. Kita masuk episode 1145. Saya didampingi oleh Pak Edi. Yuk Pak, kita mulai. Haleluya. Seorang pria usia 53 tahun, status menikah, memiliki 3 anak, tinggal di Jawa Tengah, salah satu jemaat Protestan kesukuan. Oke. Shalom Pak Eras, selama 2 tahun ini, saya mengikuti pengajaran dari GSKI dan saya merasa diberkati, serta hidup saya diubahkan dengan pengajaran Bapak Pendeta Erastus Sabdono. Kita bersyukur ya, setiap kali kita mendengar kesaksian bahwa dengan mengikuti khotbah-khotbah yang disampaikan lewat True.id, orang diubahkan. Lintas denominasi, Pak. Lintas denominasi. Ya, oh, luar biasa. Amin. Terus. Saya selalu mengikuti doa pagi, bahkan setiap minggu saya juga mengikuti ibadah online, Suara Kebenaran, dan hampir semua acara di GSK yang Bapak pimpin. Izin ya Pak, saya mau bertanya, apa golongan Apolos, golongan Petrus, golongan Paulus, kalau zaman sekarang jadi berbagai doktrin? Saya berdoa untuk Bapak Erastus Sabdono dan tim Abam selalu sehat dan menjadi berkat semua orang. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Zaman dulu belum ada doktrin-doktrin yang rumit, complicated seperti ini. Kalaupun ada perbedaan antara Paulus, Petrus, Apolos, itu perbedaan-perbedaan yang tidak terlalu prinsip. Pasti ada perbedaan. Tapi ternyata mereka tidak pernah konflik. Ada perbedaan, tapi tidak ada ketegangan. Beda dengan hari ini. Teologi berkembang begitu rupa, kompleks, rumit, sehingga terjadi ketegangan sampai pada percideraan. Sesat menyesatkan. Jadi kalau ada orang menyesatkan orang lain, itu biasanya dikuasai oleh kuasa gelap. Karena tidak diajarkan Tuhan dengan terhadap saudaranya, memaki-maki lalu menyesatkan. Justru Tuhan Yesus mengatakan, terimalah saudaramu tanpa mempercakapkan pendapatnya. Jadi kita melihat dunia kita sudah begitu rusak. Bukan hanya di lingkungan di luar gereja, di dalam gereja. Jadi di media sosial mestinya jemaat peka. Kalau dia melihat orang dengan bahasa-bahasa yang tidak patut, tidak etis, mesti skip saja dan jangan lagi mendengar orang-orang seperti itu berbicara. Mau secakap apapun dia berbicara, sepintar apapun dia berteologi, iblis pakai dia untuk membuat orang rusak. Akhirnya banyak orang Kristen tidak mempercayai hamba Tuhan. Dan tidak mempercayai hamba Tuhan, tidak mempercayai gereja, dan akhirnya tidak ke gereja. Si A menyerang si B, si B menyerang si A. Jadi semua rusak. Ini merusak kepercayaan kepada lembaga gereja. Ya, ini kiranya saudara-saudara pecinta Abam memiliki kepekaan, ya, untuk bisa membedakan siapa yang benar, siapa yang tidak, siapa yang patut didengar, siapa yang tidak patut didengar. Oke. Selanjutnya Pak, dari seorang wanita usia 19 tahun, status mahasiswi, tinggal di Jakarta, dari salah satu gereja Katolik Pak ya? Kelapa Oh ya, Katolik. Ya. Salam Pak, saya mau bertanya, apa arti dari biji sesawi di Matius pasal 15 ayat 31 sampai dengan 35? Lalu, apa arti dari mata dalam Matius pasal 6 ayat 22? Apa arti pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat? Biji sesawi itu bijinya kecil tetapi hidup. Jadi iman itu sesuatu yang hidup, yang dinamis, yang progresif, yang harus bertumbuh. Jadi jangan merasa sudah punya iman cukup. Karena iman itu penurutan terhadap kehendak Allah.
Dan penurutan terhadap kehendak Allah itu perlu pertumbuhan, perlu progresif. Yang digambarkan seperti biji sesawi. Kecil tapi bisa tumbuh menjadi pohon besar. Dan bisa menaungi makhluk lain. Iman pun juga begitu. Dari sederhana sampai membuat manusia itu jadi manusia yang unggul, yang agung. Yang bisa melindungi, menaungi orang lain. Ya, itu. Lalu Matius 6 ayat 22, mata adalah pelita tubuh. Kalau matamu gelap, gelaplah seluruh tubuhmu. Mata di sini pengertian. Kalau pengertian seseorang itu gelap, maka gelaplah seluruh hidupnya. Jadi pengertian harus terang. Seseorang harus punya pengertian yang dipimpin Roh Kudus, yang didasarkan pada Alkitab. Oke. Kalau pengertian seseorang gelap, maka seluruh kehidupan orang itu gelap. Oke, jelas ya Pak? Jelas, Pak. Arti pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, ini menunjuk kepada input atau masukan yang bukan dari Allah. Kalau dari Allah, inputnya adalah kecerdasan rohani untuk mengerti apa kehendak Allah. Sedangkan kalau pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, input yang membuat manusia punya standar apa yang baik, apa yang jahat. Jadi sayang sekali Adam dan Hawa makan buah itu sehingga downgrade. Ya, ia dibawa ke wilayah apa yang baik dan jahat. Mestinya Adam dan Hawa itu tingkatnya mengerti kehendak Allah. Dan itulah kemuliaan Allah. Memiliki kecerdasan seperti Allah. Di mana segala sesuatu yang dilakukan Adam dan Hawa itu selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Ya toh? Iya. Tapi kalau downgrade, tidak selalu menjadi biadab, tapi downgrade. Tidak tepat seperti yang Allah pikirkan dan rasakan. Dan itu yang dikatakan kehilangan kemuliaan Allah. Banyak orang tidak tahu. Jadi pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu bukan berarti pasti jadi biadab, tapi downgrade. Orang atau manusia melakukan dengan ukuran baik dan jahat. Mestinya ukuran kita pikiran perasaan Allah. Itulah segambar serupa dengan Allah. Oke, jelas ya Pak? Jelas, Pak. Oke deh, teruskan. Oke, selanjutnya Pak, dari seorang pria usia 51 tahun, status menikah, memiliki 2 anak tinggal di Banten. Shalom Bapak Erastus Sabdono, saya izin bertanya, apakah bumi yang mengelilingi matahari atau sebaliknya? Terima kasih Pak, Tuhan memberkati Bapak dan tim ABAM senantiasa. Tentu lewat pengetahuan sudah jelas bahwa matahari memiliki banyak planet dan planet-planet ini mengelilingi matahari. Sedangkan planet-planet ini bisa memiliki bulan yang mengelilingi planet itu. Bumi salah satu planet, 8 planet yang mengelilingi matahari, dan bumi memiliki 1 bulan. Dan ada juga planet yang memiliki lebih dari 1 bulan. Ya, ada 2 atau 3 bulan. Bulan bukan bulan hari, planet bulan. Oke, cukup jelas ya Pak. Ini kenapa tanya begini ya? Saya kira sudah jelas bahwa matahari itu pusat. Kalau dulu bumi dipandang sebagai pusat dan itu salah. Ya, Galileo itu memberikan teori yang benar. Oke, teruskan. Oke, selanjutnya Pak, dari seorang pria usia 50 tahun, status duda cerah hidup, memiliki 2 anak, tinggal di Jawa Tengah, dari jemaat GSKI Online. Shalom Pak Erastus yang saya hormati dan kasihi. Saya mendengar firman Tuhan melalui ABAM, suara kebenaran dan wanita sorgawi. Setelah mendengarkan banyak firman Tuhan dari Bapak, saya jadi tidak berniat untuk menikah lagi. Saya tidak berniat untuk menikah lagi, Pak. Hal ini bukan karena saya trauma, tapi karena saya ingin lebih fokus untuk menuju langit baru, bumi baru. Bagus. Tetapi harus ditanyakan Tuhan. Karena kita menikah atau tidak, itu bukan kehendak kita, mestinya kehendak Tuhan. Tapi kalau Anda memiliki tekad untuk fokus langit baru, bumi baru, dan tidak menikah, ya tentu itu istimewa. Karena kita mengatakan ada orang-orang yang tidak menikah karena kerajaan surga. Dan ini luar biasa loh kalau sampai Anda bisa punya keputusan demikian. Oke.
Akhir-akhir ini, saya setiap hari merasa seperti sudah di kerajaan sorga. Dan hanya tubuh, pikiran, serta jiwa saya saja yang masih di bumi untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Saya bukan pendeta, tapi mimbar saya adalah saudara saya. Dan saya juga selalu membagikan firman Tuhan untuk hidup kudus seperti yang Tuhan mau. Luar biasa. Tuhan memberkati. Ini jemaat GSKI online yang sudah belajar firman cukup sehingga bisa demikian. Oke. Di ibadah suara kebenaran tanggal 23 Juli 2024, tiba-tiba dalam pandangan saya, Bapak seperti seorang jenderal dan saya prajuritnya. Jadi apa yang Bapak sampaikan, saya lebih fokus dan memperhatikannya karena kalau seorang jenderal bertanya, maka prajurit harus bisa menjawabnya. Seorang jenderal yang hebat pasti memberikan teladan yang baik buat prajuritnya. Semoga Bapak selalu dalam keadaan sehat dan terus berjuang bersama prajurit yang siap mati untuk jenderalnya. Untuk jenderal, di atas segala jenderal ya, Tuhan Yesus ya mestinya. Ya. Oke. Banyak prajurit-prajurit Bapak yang baik dan setia di tim ABAM dan seluruh tim GSKI. Siap mati bersama saya. Amin. Ikut menangis bersama demi komandan dan segala komandan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus. Jangan takut dan sedih Pak Eras untuk terus berjuang karena Bapak tidak sendirian. Karena kami sangat mencintai Bapak. Wow, terima kasih kepada Bapak yang mengirimkan WhatsApp ini, usia 40 tahun belum menikah dan memiliki tekad tidak menikah. Luar biasa. Anda menjadi rekan kerja seperjuangan saya sampai langit baru, bumi baru. Saya juga minta bantuan doanya ya Pak, karena rumah saya yang mau dikontrak oleh pihak minimarket. Ya. Saya rindu memikul tugas pekerjaan Bapak di sorga selama masih berada di dunia ini, untuk menjadi saluran berkat khususnya GSKI. Oke, doa kepada Tuhan kalau memang bagus ya Anda lepaskan. Dan Anda bisa mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan seperti Rehoboth Foundation atau rekening gereja GSKI yang sering kami tampilkan. Dan kami pastikan uang yang dikirimkan jemaat, kami benar-benar gunakan itu untuk pekerjaan Tuhan. Benar-benar. Tidak kami pakai untuk rumah mewah, mobil mewah. Kami sudah cukup. Tuhan sudah mencukupi kebutuhan kami. Jadi kami sungguh-sungguh hanya ingin pekerjaan Tuhan didukung. Kami membangun sekolah Alkitab, mempersiapkan hamba-hamba Tuhan. Kami membangun sekolah-sekolah umum, SD, SMP, SMA. Dan ini benar-benar akan mewarnai Indonesia. Dan tentu terutama mewarnai kerajaan surga. Amin. Selanjutnya Pak, dari seorang pria usia 52 tahun, status menikah, memiliki 2 anak, tinggal di Banten, salah satu jemaat karismatik di Gading Serpong. Shalom Pak, saya ingin bertanya, mengapa Yesus dilahirkan dari keturunan suku Yehuda? Pasti ada sebabnya Allah memilih suku Yehuda. Padahal kita tahu, anak Yakub yang taat atau dipakai Tuhan saat itu adalah Yusuf. Mengapa Yesus bukan lahir dari suku Manase atau Efraim? Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan sudah menetapkan Yehuda. Dan penetapan Tuhan ini tentu penetapan prerogatif atau hak bebas Tuhan. Ya, dan Tuhan tentu juga melihat faktor-faktor positif yang Yehuda miliki. Nah, perlu Anda ketahui, di sini sebenarnya yang berperan bukan hanya suku Yehuda, tapi Daud. Daud kekasih Tuhan, yang kebetulan dalam tanda kutip dari suku Yehuda. Dan Tuhan berurusan dengan kekasihnya yang bernama Daud ini. Dan mengikat perjanjian dengan Daud bahwa anak cucunya nanti akan memerintah. Dan suatu hari dari Daud akan lahir seorang raja yang akan memerintah. Dan raja itu Yesus Kristus. Jadi bukan hanya Yehudanya saja yang harus kita perhatikan, tetapi Daudnya. Paham ya? Ya. Daudnya. Kalau hanya Yehuda tidak ada Daud, Yehuda juga tidak berguna. Daudnya. Sebenarnya di sini kita harus belajar satu hal yang luar biasa. Bahwa kita bisa membangun sebuah hubungan yang istimewa dengan Allah, lalu bisa memiliki hubungan yang eksklusif seperti Daud.
Kenapa kita tidak berjuang menjadi kekasih Tuhan yang bersahabat dekat dengan Allah seperti Daud, yang dikatakan seorang yang berkenan di hati Tuhan. Sehingga Tuhan bukan hanya mengingat Daud, anak cucunya pun diingat. Saya sering mengatakan, kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau menjadi kekasih Tuhan, bukan hanya kamu yang diingat, tapi orang-orang yang kamu kasihi pun akan dikasihi Tuhan. Maka kalau saya berkata lawan masalahmu dengan kesucian, maksudnya adalah dengan kesucian hidup kita menjadi kekasih Tuhan. Dengan menjadi kekasih Tuhan, kita dipelihara Tuhan secara khusus dan istimewa. Jadi Yesus adalah keturunan Daud, ya, dari kemanusiaan Yusuf dan Maria. Ya, oke, cukup. Tuhan berkati. Selanjutnya Pak, dari seorang pria usia 47 tahun, status menikah, memiliki satu anak, tinggal di Banten, salah satu jemaat Pentakosta. Shalom Pak, mohon pencerahannya tentang Filipi pasal 3 ayat 15 sampai dengan ayat 16, yaitu karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi, baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Pertama, apakah maksud dinyatakan Allah? Jika kita ada perbedaan pandangan tentang sesuatu dengan saudara-saudara seiman yang mengakibatkan perselisihan, apakah Allah akan menyatakan kepada masing-masing pihak mana yang benar? Bagaimana Allah menyatakannya? Karena kalau pikiran kita sudah merasa benar, akan sulit sekali diubah. Orang akan merasa lurus pada jalannya sendiri. Harus diketahui bahwa maksud pernyataan ini bukan perbedaan pandangan, tapi tingkat pengertian. Tahu maksudnya ya? Memang tingkat pengertian bisa seperti berbeda, tetapi bukan sesuatu yang menjadi konflik atau bertentangan. Di sini sebenarnya menunjukkan bahwa tingkat pengertian seseorang itu memang bertahap. Ya, seperti orang belajar matematik kelas SD beda dengan SMP dengan SMA beda. Tetapi biarlah, kata firman Tuhan, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Jadi masing-masing orang sebenarnya memiliki tingkat pengertian yang berbeda. Nah, di sini juga sebenarnya terkait dengan perbedaan, walaupun tidak mutlak. Jadi kalau kita melihat orang-orang Kristen misalnya, yang baru nih, mikirnya hanya berkat jasmani, kemakmuran, kita juga harus maklum. Tidak bisa mengatakan sesat. Karena tingkat pengertian dia hanya begitu. Berurusan dengan Tuhan hanya karena mau mengeksploitasi Tuhan. Nah, masalahnya kalau sudah jadi Kristen dewasa masih begitu, nah itu baru menyimpang namanya. Kalau anak kecil umur 5-4 tahun main kelereng ya enggak apa-apa kan. Tapi kalau umur 20 tahun masih main kelereng kan salah dia. Nah, di sini kita harus melihat kekristenan yang belum dewasa, yang harus kita mengerti, kita terima. Juga kekristenan yang meleset atau menyimpang atau sesat. Tetapi Tuhan akan memberikan kita tuntunan untuk bisa membedakan mana yang sesat, mana yang tidak. Karenanya seseorang harus terus hidup dalam persekutuan dengan Allah, supaya memiliki karunia discerning spirit atau membedakan roh. Cukup jelas ya Pak ya? Oke, teruskan. Kemudian pertanyaan keduanya Pak, jika ini dihubungkan dengan ayat 16 tentang tingkat pengertian yang telah kita capai, apakah ini dapat dianggap bahwasanya ada beberapa tingkat pengertian tentang Allah? Iya, seperti anak mengenal bapaknya ketika umur 5-6 tahun beda dengan anak ketika umur 25 tahun kan? Sederhana. Pengertian orang tentang Allah itu bisa berbeda karena juga tingkat kedewasaannya. Oke. Saat ini Pairas sudah mencapai tingkat pengertian tentang corpus delicti dan monoteisme, sedangkan yang lain belum. Ya, saya kira mereka belum.
Sehingga mereka menyesatkan saya karena mereka tidak mengerti. Dan kita juga tidak memaksa mereka harus mengerti. Kita maklum, ya. Oke, teruskan. Jadi kapan Allah akan menyatakan kepada mereka yang masih belum mencapai pengertian tentang hal tersebut ya Pak? Kalau mereka rendah hati, mereka akan terbuka. Tapi kalau tidak rendah hati, mereka akan menyerang. Dan Allah menentang orang sombong. Berbahagia saudara yang rendah hati, yang mau mendengar, lalu bisa menangkap bahwa apa yang saya ajarkan ini murni Alkitab, tidak menyimpang. Ini kebenaran yang murni, yang mendewasakan dan membawa kita kepada kesempurnaan. Saya sendiri benar-benar diubahkan dengan belajar mengenai corpus delicti dan monoteisme, yang justru itu dianggap orang sesat. Coba sekarang kita lihat gereja-gereja. Coba lihat manusia-manusia Kristen, kualitasnya rata-rata sejajar, maksud saya wajar seperti anak dunia. Ini yang salah. Corpus delicti, monoteisme, mengajarkan kita untuk sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus. Dan tidak memberi pilihan untuk hidup wajar seperti anak dunia. Harus sempurna seperti Bapa. Harus serupa dengan Yesus. Ini setan takut. Mendengar ajaran ini takut. Maka terjadi pergolakan dari kuasa kegelapan lewat orang-orang yang menyerang, memfitnah, mencari-cari celah di khotbah-khotbah saya yang bisa dipungut, lalu bisa dipakai untuk menyerang saya. Tapi kita tidak perlu marah. Karena itu pekerjaan kuasa kegelapan yang mau membungkam pikiran orang, menutup pikiran orang maksudnya, supaya tidak mendengar kebenaran yang saya sampaikan. Puji Tuhan ada suara yang bagus dari Bapak ya. Dari Bapak ini, nama tidak boleh disebut ya, tapi luar biasa, Bapak punya nurani yang bagus. Dan ini membuat Bapak akan menjadi orang istimewa. Yuk kita bersama-sama bergandengan tangan menyongsong langit baru, bumi baru. Amin. Pak, lanjutkan perjalanan yang sudah Bapak tempuh dan sampai jumpa di langit baru, bumi baru. Terima kasih. Luar biasa. Puji Tuhan saya memiliki saudara, sahabat, teman seperjuangan. Haleluya. Pertanyaan selanjutnya Pak, dari seorang wanita usia 24 tahun, status belum menikah, tinggal di Jawa Barat, salah satu jemaat Protestan di Tarutung. Tarutung. Ya. Salam Pak Pendeta, saya mau minta saran terkait pergumulan saya. Saya sudah menjalin hubungan dengan seorang lelaki selama 8 tahun, semenjak kami SMA sampai saya bekerja, dan dia juga bekerja sebagai abdi negara. Bulan Mei 2024, laki-laki tersebut memberikan cincin komitmen dan saya bersuka cita. Cincin itu adalah bentuk komitmen kami berdua, karena di suku kami, orang Batak, tidak ada proses tunangan dan langsung menikah. Namun keesokan harinya, pacar saya pergi dengan adik saya ke sebuah apartemen. Singkat cerita, dia dan adik saya beserta teman-temannya yang lain mabuk dan juga memesan perempuan malam. Waduh. Namun karena adik saya mengacaukan apartemen tersebut, saya dipanggil dan menyelesaikan masalah di sana hingga semua kebenaran terungkap. Pacar saya mengakui kesalahannya, menyesal, bahkan dia mau mengakui kesalahannya di depan orang tuanya dan keluarga saya. Dia cukup berupaya untuk meyakinkan saya sehingga saya memaafkan dia dan kembali membina hubungan dengannya. Selama 8 tahun kami tidak pernah ada masalah dan ini adalah masalah pertama yang memang cukup fatal. Sekarang kondisi keluarga kami cukup bergesekan karena orang tua saya menyuruh saya untuk mempertimbangkan hubungan kami, namun tetap mendukung keputusan kami berdua. Namun keluarga pasangan saya ini lebih mengedepankan ego dan harga dirinya. Bahkan mereka berkata, bagaimana kami bisa menghadapi keluarga kamu dengan kesalahan anak kami? Mau dikemanakan muka kami? Dengan pernyataan tersebut, orang tuanya justru lebih keras melarang pacar saya untuk stay dengan saya. Kadang saya berpikir, anak kamu yang melakukan dosa, namun seakan-akan saya yang tidak pantas untuk anak kamu. Namun saya masih mengasihi pacar saya dan mengimani dia berubah karena dosa yang dilakukan bukanlah jati dirinya yang sebenarnya.
Namun pihak eksternal justru yang menjadi duri. Kata Bapak, kita yang menentukan jodoh kita sendiri. Mohon sarannya Pak, karena saya bingung. Terima kasih Ini Pak. kalimat, namun saya masih mengasihi pacar saya dan mengimani dia merupakan dosa yang dilakukan bukanlah jati dirinya. Kita tidak tahu apa yang dilakukan dia di belakang loh. Ya. Jadi menurut saya kamu freeze dulu hubungan ini. Kamu teruskan tidak, kamu tutup juga tidak. Kamu berdoa dan minta hikmat Tuhan. Hanya itu yang saya bisa beritahu. Jangan teruskan tapi juga jangan berhenti. Kalau sampai keluarganya mulai memberi indikasi lebih baik putus, kamu punya masalah. Apalagi orang Batak. Ya, yang keterlibatan keluarga sangat besar. Ya. Lebih baik kamu freeze saja dulu, tenang saja. Kalaupun kamu harus kehilangan dia, jangan menyesal. Usia kau masih 24 tahun. Kau masih bisa bertemu dengan pria yang lebih baik. Kalau sampai orang mabok lalu memanggil perempuan malam, waduh, saya nggak bisa kebayang manusia macam apa orang-orang ini. Oleh sebab itu, kamu tenang dulu, jangan teruskan, juga jangan diputus, minta hikmat Tuhan. Ikut doa pagi bersama saya, ikuti saya terus dalam True.id, kita bertumbuh terus dalam kebenaran. Haleluya. Selanjutnya Pak, dari seorang wanita usia 50 tahun, status menikah, memiliki 2 anak, tinggal di Jawa Timur, salah satu jemaat GSKI di Surabaya. Shalom Pak Eras, di Abam episode 1136, ada pertanyaan dari seorang ibu tentang anaknya yang semula rajin ke gereja, akan tetapi mau pindah agama karena dia bingung dengan Trinitas dan suka menonton channel tentang pindah agama. Mualaf. Kalau diperhatikan, banyak yang berpindah agama kebingungan saat dijebak dengan pertanyaan soal doktrin, siapa Tuhanmu? Mengapa Tuhanmu ada 3? Sehingga mereka dengan mudah diajak pindah agama. Karena seolah-olah doktrin mereka, Islam tentang ketuhanan yang paling masuk akal. Ya, lebih monoteisme, Ya. monoteistis terus. Sebenarnya saat ibadah impartasi spirit lalu di Surabaya, saya ingin menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan monoteisme, agar dibuatkan program atau kelas khusus yang membahas pengajaran monoteisme di komunitas anak muda. Misalnya bisa dibuat sebulan sekali. Sayang sekali, waktu sesi tanya jawabnya terbatas. Sesi tanya jawab terbatas. Ya. Untungnya saya sempat berbincang dengan salah satu pendeta, Pak Joni Kelapong, mengenai hal ini dan beliau menyambut dengan baik serta sudah ada rencana ke sana. Saya yakin dengan pemahaman yang benar tentang Tuhan, monoteisme, dan pengalaman pribadi dengan Allah, maka bisa menjadi benteng iman yang kuat untuk anak-anak di pergaulan, baik di sekolah maupun kelak di tempat kerja atau masyarakat. Sekian Pak Eras, selalu ditunggu impartasi spiritnya di sini, yaitu Surabaya, dan terima kasih bisa 2 pagi on-site bersama. Elohim Yahweh memberkati. Terima kasih juga ya Pak untuk motivasinya melalui lagu ciptaan Bapak, sebagai ungkapan surat cinta Bapak kepada Bapak di sorga. Song of the Man, GSKI, beri aku tempat dalam hati. Beri aku tempat dalam hatimu. Itu lagu bagus banget sih. Oke. Ini wanita ya, Megawati ya, 50 tahun. Senang kalau suatu hari saya datang ke Surabaya bertemu dengan Anda. Ya. Ini usulan yang baik loh. Monoteisme untuk pemuda. Tapi perlu kami beritahu bahwa kami akan merencanakan mengajarkan monoteisme lagi di Ekumene Bible Course. Itu perlu Ekumene Bible Course khusus kembali membahas monoteisme yang tentu sekarang lebih detail, lebih lengkap dibanding saat saya menyampaikan mengenai monoteisme, karena saya lebih menguasai sekarang. Lebih banyak rahasia firman Tuhan mengenai monoteisme yang dibukakan. Oke, terima kasih untuk masukannya. Saya senang ketemu Anda suatu hari. Oke, cukup ya Pak. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan berkati. Amin.